Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Islami Putri dengan NIM 2011010067 dari Prodi Bahasa dan Sastra Arab kelas 2 BSAC. Baiklah, kali ini saya akan mencoba menjelaskan sebuah artikel yang saya dapat dari beberapa buku, yaitu Kedatangan Islam ke Minangkabau. Baiklah, ada dua pembahasan yang saya akan bahas. Yang pertama, keyakinan masyarakat Minangkabau sebelum Islam. Dan yang kedua, masuknya Islam ke Minangkabau. Baiklah, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu keyakinan masyarakat Minangkabau sebelum Islam. Sebelum Islam masuk ke wilayah budaya Minangkabau, tidak dikenal dengan istilah adagium, yaitu adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah. Sebab itu dibawa langsung oleh para pendakwah Islam. Bahkan kata adat itu sendiri belum dikenal oleh budaya Minangkabau. Minangkabau juga identik dengan rasionalisme, bukan tahayul, dan berbagai mitisme, apalagi mitos. Minangkabau sangat menghormati alam dan ilmu, dan kembali lagi kepada alam. Baiklah, kita masuk pada pembahasan Minangkabau tanpa Islam, Hindu-Buddha. Minangkabau identik dengan perubahan dengan pemikiran, memperbaiki dengan mengajak orang lain berpikir, bukan berubah tanpa disadari dan kepaksaan atau dipaksakan. Tanpa Hindu-Buddha, Minangkabau tidak mengenali feodalisme dan hidup berkasta-kasta atau sistem hidup berkasta-kasta. Minangkabau menjunjung tinggi egalitarisme dan kesesamaan hak dan derajat manusia. Minangkabau sangat menghormati alam dan menimba ilmu. Minangkabau dihuni oleh manusia-manusia cerdas yang tidak dikuasai oleh orang lain, melainkan kesadarannya sendiri. Baiklah, kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu masuknya Islam ke Minangkabau. Di pembahasan ini ada 3 poin yang akan saya bahas. Yang pertama, teori masuknya Islam ke Minangkabau, fase perkembangan Islam ke Minangkabau. Yang ketiga, faktor yang memudahkan masuknya Islam ke Minangkabau. Baiklah, kita akan masuk pada poin yang pertama, yaitu teori masuknya Islam ke Minangkabau. Dalam jurnal ilmiah Witrianto yang berjudul Agama Islam di Minangkabau juga mengungkapkan beberapa teori dan catatan tentang Islam di wilayah Minangkabau oleh sejarawan Indonesia, yaitu teori yang pertama, teori yang mengaitkan bahwa penyebar agama Islam pertama dilakukan oleh seorang tokoh bernama Syekh Burhanuddin Ulakan. Karena dikisahkan bahwa beliaulah yang pertama kali mendakwah agama Islam melalui darah Pariaman pada abad 17 Masehi. Lalu ia diketahui seseorang tokoh yang menempuh ilmu dari kawasan Aceh dan berdakwah dengan menyebarkan Islam melalui metode tahrikot, syatriyah, dan pendidikan Al-Quran melalui lembaga surau. Berdasarkan teori di atas atau berdasarkan berita dari Cina, Profesor Dr. Hamka mengatakan bahwa pada tahun 684 Masehi sudah didapati suatu kelompok masyarakat Arab di Minangkabau. Selanjutnya, diduga pula bahwa orang-orang Arab ini di samping berdagang juga berperan sebagai muballigh yang giat melakukan dakwah Islam. Sehingga pada waktu itu diperkirakan sudah ada orang Minangkabau yang memeluk agama Islam. Yang kedua, pada abad ke-7 agama Islam sudah dikenal di Minangkabau Timur, mengingatkan pada waktu itu telah adanya hubungan dagang antar Cina di Asia Barat dengan Damaskus sebagai pusat sedang berkuasa di Daulat Umayyah. Dakwah Islam waktu itu belumlah pesat dan malah kemudian berhenti dan akhirnya lenyap sama sekali akibat larangan yang dilakukan oleh dinasti Tang dari Cina yang merasa kepentingannya di Minangkabau terancam oleh Khilafah Umayyah. Selanjutnya masuk ke teori yang ketiga, berbeda dengan pendapat
yang di atas, Isma Yakob memperkirakan agama Islam masuk ke Minangkabau melalui 2 jalan, yaitu yang pertama, jalur pertama, Selat Melaka melalui Sungai Siak dan Kampar, lalu berlanjut ke pusat Minangkabau. Nah, di zaman kebesaran Malaka sudah ada raja-raja Islam di Kampar dan Indragiri. Nah, dari sinilah masuknya agama Islam ke bagian timur, Minangkabau, dan seterusnya ke pedalaman. Nah, jalur yang kedua adalah dari Aceh, masuk melalui pesisir barat Sumatera, terus ke Ulakan Pariaman, yang ada pada waktu itu merupakan pelabuhan Aceh terpenting di Minangkabau. Baik, selanjutnya masuk pada poin yang kedua, fase perkembangan Islam ke Minangkabau. Tahap pertama berlangsung melalui jalur perdagangan yang terjadi antar penduduk lokal dan pelaut Muslim asal Arab, Persia, dan Gujarat. Mereka tidak hanya berniaga, tetapi mereka juga menyampaikan ajaran Islam, bahkan sebagian di antaranya menikah dengan perempuan setempat. Islam dinilai berkesesuaian dengan falsafah adat Minangkabau yang memang sudah mengakar lama saat itu. Selanjutnya tahap yang kedua berlangsung sekitar abad ke-15 di sekitar pesisir barat Minangkabau. Kali ini dakwah Islam terdiri dari perantaraan para saudagar Aceh. Memang di daerah ujung pulau Sumatera itu lebih dahulu menerima risalah agama Islam. Dan pada tahap inilah dakwah Islam berkembang pesat dan lebih sistematis dalam menjangkau seluruh penduduk Minangkabau. Lanjut tahap ketiga, ditandai dengan perkembangan Islam dari daerah pesisir atau dare, atau lebih dikenal dengan daratan tinggi. Orang Minang menyebutnya kaum dare. Nah, kaum dare lebih belakang dalam menerima Islam karena di sanalah para pemangku adat memegang teguh peran dalam akulturasi kebudayaan Hindu-Buddha yang diinisiasi oleh Kerajaan Pagaruyung. Kedatangan Islam dari 2 daerah pesisir, yaitu barat dan timur Sumatera. Pada tahap ini dari pantai sebelah timur Minangkabau ada Kerajaan Kuntu. Setelah Islam diterima, adat Minangkabau disempurnakan dengan ketentuan agama ini sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan begitu, ada 2 kutub yang menjadi rujukan masyarakat, yaitu adat dan agama. Keduanya saling berdampingan tanpa harus saling menyadari. Karena telah melalui proses yang amat panjang, maka dari itu sampai saat ini pun sulit memisahkan antara adat dan agama dalam kultur masyarakat Minangkabau. Pada masa pemerintahan Ananggawarman, Hindu-Buddha mulai pudar. Hal ini seiring dengan melemahnya Majapahit di Pulau Jawa. Majapahit di bawah pimpinan Wikramawardhana sempat menyerang Pagaruyung dan akhirnya kalah, sementara mayoritas masyarakat Minangkabau menjadi Muslim. Lalu Islam mulai dikenal di kalangan istana Pagaruyung sejak pada abad ke-17. Karena dalam Tambo dijelaskan raja pertama yang memeluk agama Islam ini bergelar Sultan Arif. Sebelum kedatangan Islam, filsafat adat Minangkabau mengambil acuan dari ketentuan alam. Para cendekia mengamati alam. Setelah Islam diterima, di adat Minangkabau disempurnakan dengan ketentuan agama, yaitu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dengan begitu, ada 2 kutub yang menjadi rujukan masyarakat setempat ini, ada adat dan agama. Keduanya saling berdampingan dan tanpa harus saling meniadakan. Lanjut, poin yang ketiga, faktor yang memudahkan masuknya Islam. 1. Perdagangan. Adanya perdagangan Minangkabau dalam perdagangan antar negara di pantai timur Sumatera membuat merek bergaul akrab
dengan pedagang muslim dari Arab, Persia, dan lainnya. Lalu dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengenalan Islam ke wilayah daratan tinggi atau Dare, Minangkabau dilakukan dengan cara damai dan kekeluargaan, dengan aktor Islamisasinya adalah pedagang pribumi Minangkabau itu sendiri. Lalu adat Minangkabau. Saat ajaran Islam di Minangkabau, para penyebar agama Islam di Minangkabau hanya menemukan pengaruh adat yang kuat dan tidak ditemukan rintangan dari penganut agama Buddha dan Hindu. Dapat dikatakan bahwa agama masyarakat Minangkabau bukanlah penganut ajaran Hindu dan Buddha yang taat. Lalu ada ajaran Islam yang menghormati dan adat istiadat selama tidak melanggar prinsip-prinsip ajaran agama Islam. Hal ini membuat ajaran agama Islam menjadi akrab dengan adat Minangkabau. Selain itu, ajaran Islam dianggap cocok dengan adat Minangkabau. Di antaranya ajaran Islam yang demokratis, yang mengajarkan musyawarah dan mufakat. Agama Islam tidak mengenal kasta dalam masyarakat serta menghargai wanita. Sebagaimana adat Minangkabau menghargai wanita sebagai unsur penting kebudayaan matrilineal. Lanjut, penyiaran Islam yang persuasif dan natural. Penyiaran Islam ke masyarakat ada dilakukan secara persuasif melalui dari aktor dalam masyarakat itu sendiri. Selain itu, penyiaran Islam dilaksanakan natural mengikuti alur kehidupan masyarakat Minangkabau itu. Baiklah, ini yang dapat saya jelaskan dan saya bahas atau yang saya paham dari artikel yang saya dapat dari beberapa buku. Setidaknya dari pembahasan di video ini dapat membantu teman-teman semua, setidaknya menambah ilmu atau pemahaman teman-teman, serta menambah wawasan terhadap judul artikel yang saya dapat, keyakinan masyarakat Minangkabau sebelum Islam dan bagaimana proses masuknya Islam ke Minangkabau. Dan maaf jika masih ada kekurangan atau kesalahan, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.